Nah, dengan keadaan nggak diterima di surga maupun di neraka, neraka pun nggak mau nerima ini. Waduh. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Waktunya serem. Nah oke guys, kita di sawah lagi karena ini adalah video spesial Halloween dan kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Halloween. By the way, kamu tahu nggak doh yang namanya Jack-o'-lantern? Ya tahu, hiasan labu untuk perayaan Halloween kan? Iya benar. Kalau kalian yang mungkin merayakan Halloween, kalian pasti tahu apa itu Jack-o'-lantern. Ya benar, itu adalah labu yang mana itu sangat identik dengan perayaan Halloween, apalagi di negara-negara barat. Nah di video kali ini kita akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah menyeramkan mengenai asal-usul labu yang biasanya identik di perayaan Halloween ini. Karena kan ini creepy dan kita penasaran, kenapa sih kok bisa ada ini gitu loh, yang harus jadi hiasan untuk Halloween, kenapa nggak yang lain? Pasti kan ada ceritanya nih, ada kisahnya. Dan apakah kisahnya ini mengerikan semengerikan wujud dari labu hiasan ini sendiri atau Jack-o'-lantern? Kita cari tahu bareng-bareng mengenai asal-usulnya Jack-o'-lantern, kisah mengenai si kepala labu yang menyeramkan. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Sejarah o'-lantern atau wujud labu seram di musim Halloween. Ada seorang pria yang bernama Stingy Jack, seorang petani malas yang tinggal di pinggiran desa di Irlandia. Usut punya usut, si Mas Jack ini sangatlah malas, sampai-sampai dia ini pernah mencuri makanannya warga-warga desa. Males nolong lagi. Nah pada suatu hari si Mas Jack ini ketahuan mencuri oleh warga desa, terus dia dikejar. Nggak tinggal diam, Mas Jack ini langsung lari karena kan dikejar ya. Dia lari sekenceng-kencengnya agar enggak tertangkap oleh warga. Dan pada akhirnya si Mas Jack ini berhasil bersembunyi di sebuah gua gong. Tapi di gua tersebut ada hal yang mencengangkan. Si Mas Jack ini bertemu sesosok iblis. Dan si iblis ini ngomong ke Mas Jack kalau waktunya Mas Jack ini nggak lama lagi. Udah waktunya si Mas Jack untuk mati. Namun karena cerdik ya, Mas Jack ini meminta permintaan terakhir kepada iblis. Dan permintaannya adalah si Mas Jack ini ingin membayar semua yang telah dicurinya kepada warga desa. Pengen ganti gitu ya, tak balik wae, aku kembalikan aja. Nah kemudian si Mas Jack ini meminta si iblis untuk berubah menjadi koin, yang mana koin ini nantinya akan digunakan oleh si Mas Jack untuk membayar kembali ke warga untuk ganti rugi. Seenggaknya sebelum si Mas Jack ini meninggal, permintaan terakhir ya. Lalu tanpa pikir panjang si iblis mengiyakan permintaannya si Mas Jack dan dia berubah menjadi sebuah koin perak dan masuk ke dalam dompetnya Mas Jack. Tapi ya Mas Jack ini licik guys, si iblis juga percaya aja ya. Dan bener aja, karena Mas Jack ini sangat licik, otaknya cerdik seperti kancil, Mas Jack akhirnya mengunci dompetnya itu sendiri agar si iblis itu tadi yang berubah menjadi koin nggak bisa keluar dari dompetnya. Kena lah. Semua itu bertujuan agar si iblis nggak jadi mencabut nyawanya Mas Jack. Iblis dari mana ucuk-ucuk dateng? Oh apa gara-gara mencuri itu kan? Kan mencuri perbuatan iblis, perbuatan setan. Iya toh? Iya. Karena kekunci, si iblis jadi teriak-teriak di dalam dompet. Tolong aku. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu asalkan kau melepaskan aku, Jack. Lalu Mas Jack menawarkan perjanjian kepada iblis. Apabila Mas Jack ini membebaskan si iblis, maka si iblis ini berjanji nggak akan mencabut nyawanya Mas Jack. Dan karena terpaksa, karena sumpek di dalam dompet, akhirnya si iblis menyetujui permintaannya Mas Jack dan nggak akan mengambil nyawanya Mas Jack. Tapi ya walau bagaimanapun juga kan semua makhluk hidup pasti mati loh.
kita nggak bisa lari dari kematian. Nah, ketika udah waktunya si Mas Jack ini menjemput ajalnya, dia dalam keadaan sangat berdosa. Usut punya usut, surga pun udah enggak menerima kehadirannya si Mas Jack, dan iblis berjanji enggak akan mengambil jiwanya Mas Jack. Nah, dengan keadaan enggak diterima di surga maupun di neraka, neraka pun enggak mau nerima ini. Lantang-lantung dong. Lantang-lantung. Karena itulah di dalam kegelapan dan kehampaan, si Mas Jack nggak akan bisa pergi tanpa penerangan. Kemudian sang iblis mengejek Mas Jack, terus si iblis ini melemparkan sebuah batu, batunya itu terbakar gitu dari neraka, dijatuhkan, tapi batunya ini nggak akan pernah bisa padam, nyala terus, api abadi. Lari aku. Berarti ini bola api ya. Lalu Mas Jack mengambil sebuah labu, yang mana labu ini adalah makanan favoritnya. Terus si labu ini dilubanginya, dan apinya tadi yang dilemparkan oleh iblis dimasukkannya ke dalam labu itu, dan akhirnya si Mas Jack ini pergi mengelilingi bumi untuk mencari tempat peristirahatannya. Peristirahatan apa nih? Peristirahatan terakhir atau peristirahatan sementara hingga dunia ini berakhir. Nah, sejak saat itulah dia disebut sebagai Jack O' Lantern. Kayaknya lantern ini kalau kita bahasa Indonesia kan artinya penerangan gak sih? Lantern, lentera gitu. Iya, lentera, bener-bener. Oh, ternyata gitu ya. Seperti halnya kisah Stingy Jack, seni mengukir labu ini juga berasal dari negara Irlandia. Namun bedanya dulu masyarakat belum menggunakan labu ya, tapi menggunakan yang namanya lobak. Akan tetapi karena ukuran lobak ini kecil dan sulit untuk diukir, akhirnya masyarakat menggantinya dengan labu hingga saat ini. Usut punya usut dalam festival yang dinamakan Samhain yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober sampai 1 November. Biasanya orang-orang Irlandia akan mulai mengukir labu berbentuk wajah mengerikan dan ditaruh lilin di dalamnya. Ya kayak itu ya, itulah pokoknya kalian tahu. Masyarakat percaya kalau selama periode itu ada banyak sekali peri dan roh yang sedang berkeliaran. Konon dengan menempatkan Jack O' Lantern di rumah-rumah, masyarakat percaya bahwa mereka akan terlindungi dari yang jaga. Kok kayak ada roh nyanyi-nyanyi ya? Usut punya usut, kisah Stingy Jack juga mirip-mirip dengan kisah Will O' Wisp yang berasal dari Inggris, yang mana diketahui berasal dari tahun 1660. Namun ternyata penyebaran Jack O' Lantern atau labu menyeramkan itu tadi di Amerika itu berasal dari imigran asal Irlandia. Jadi orang-orang Irlandia yang imigrasi atau yang bertempat tinggal di Amerika lah yang membawa itu gitu loh, membawa kebudayaan itu, nambah pengetahuan. Beberapa orang percaya kalau cahaya Jack O' Lantern ini dapat melindungi orang-orang dari serangan vampir. Dan di era modern seperti sekarang kita lihat ya banyak sekali variasi karya seni mengenai Jack O' Lantern ini atau si kepala labu ini. Dan selain itu juga ada ukiran yang sangat mengerikan hingga lukisan. Hingga saat ini pun penggunaan Jack O' Lantern ini masih sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Udah jadi kayak Tradisi ya, gitu ya. tradisi sama ya Halloween identiknya ini, jadi kayak maskotnya gitu. Ya kali masa kelapa gitu, batok kelapa ya sulit lah ya. Yang ada jadi gelundung beringis. Waduh. Nah itu dia tadi tentang Jack O' Lantern, dan di sini ada fakta-fakta mengenai Jack O' Lantern. Yang pertama kita udah jelaskan tadi ya, bahwa Jack O' Lantern ini berasal dari Irlandia, adatnya orang Irlandia, dan mereka percaya kalau mereka menaruh si ini mereka bisa terlindungi dari bahaya atau dari mungkin yang namanya si Jack O' Lantern ini arwahnya gitu. Yang kedua, konon si Jack O' Lantern ini merupakan jelmaan dari arwah penasaran. Dikarenakan arwahnya yang enggak diterima di mana-mana, oleh karena itu arwahnya si Mas Jack ini jadi gentayangan. Oh berarti tadi itu gentayangan ya? Iya. Dan usut punya usut, arwah si Jack yang gentayangan ini sering terlihat dengan wujud seperti manusia tapi berkepala labu. Labu yang udah diukir-ukir itu tadi tuh. Lengkap dengan wajahnya yang seram, yang creepy. Ia akan berkeliling ke segala tempat
dan bahkan ke seluruh dunia untuk mencari tempat peristirahatan terakhirnya. Ya gitu ya, berarti naruh itu buat penangkalan ini karena kan dia mencari rumah gitu ibaratnya. Bisa. Ya, bener. Aduh, maaf ya kalau salah, kalian bisa benerkan aja di bawah. Yang ketiga adalah tradisi memasang labu di depan pintu rumah. Saat Halloween tiba, banyak masyarakat Irlandia akan menggantung sebuah labu kuning di depan pintu rumahnya. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk konon biar si arwahnya Jack O'Lantern ini nggak bisa mengganggu rumah mereka, nggak bisa mengganggu mereka lah intinya di malam Halloween. Nggak lupa di labu-labu tersebut akan diukir dengan wajah-wajah yang menyeramkan dengan ekspresi yang menyeringai. Di dalamnya akan diisi lilin atau api agar tampak hidup, kayak mentolo gitu, mengeluarkan cahaya matanya. Wih, serem sih, tapi aku pertama kali lihat ini itu serem pas dulu masih bocil ya, ngeri sih. Yang keempat adalah kepercayaan agar selalu baik. Usut punya usut, cerita dari Jack O'Lantern ini merupakan sebuah cerita yang dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu berbuat baik. Nah, perbuatan baik tersebut juga nggak boleh dipilih-pilih. Aku gini aja, nggak mau gitu, nggak boleh. Baik ya baik aja. Harus dilakukan kepada siapa aja, bahkan setan sekalipun. Maksudnya mungkin ini orang jahat pun kita harus baik-baikin. Orang yang pernah jahat kepada kita membalasnya dengan baik gitu loh, nggak yang jahat dengan jahat. Kill them with kindness, bunuh mereka dengan kebaikan. Tahu nggak? Nyampe nggak? Nggak peduli sejahat apa dunia kepadamu, menjadi orang baik adalah yang terbaik. Bagus ini kuatnya. Nah, lega ya bikin konten-konten gini gitu. Kita bisa nambah menyebarkan sesuatu yang baik-baik, pengetahuan gitu, enggak yang kan tanggung jawab kita sebagai kreator yang cerdas, kreator yang baik itu gini toh, memberikan yang berbobot. Yang kelima adalah pergeseran budaya. Di masyarakat modern pada saat ini, pemasangan lampu labu kuning ini bukan didasarkan kepada ketakutan akan arwahnya Jack O'Lantern, tapi semua itu semata-mata hanya untuk hiasan di malam Halloween aja. Sebelum pesta Halloween dimulai, para anggota keluarga akan mengambil beberapa labu kuning besar untuk dikerok isinya dan dijadikan jus atau bahan panekuk atau pancake. Sedangkan kulitnya akan diukir berbentuk wajah. Seperti yang kita bilang tadi, bentuk wajah pada labu pun kini beragam ya, macam-macam. Nggak melulu tentang yang creepy-creepy, yang serem-serem, tapi sekarang pun udah dibentuk dengan wajah yang konyol, yang lucu, yang menyerupai tokoh-tokoh superhero atau yang lain-lainnya. Sesuai selera lah. Kalau mau wajahmu ya nggak apa-apa. Nah guys, itu dia tadi tentang kisah atau asal-usulnya Jack O'Lantern, si kepala labu yang identik dengan malam Halloween. Ada sejarahnya ternyata ya. Walaupun kita nggak merayakan Halloween, tapi kita udah tahu ya. Kita cuma ingin tahu aja kenapa kok ada si kepala labu ini. Dan gimana menurut kalian tentang Jack O'Lantern ini? Apakah kalian yang mungkin merayakan Halloween, memajangnya setiap Halloween di rumah kalian? Dan mungkin ada cerita-cerita lain yang belum kita jelaskan. Kalian bisa tambahkan atau benarkan di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada spesial Halloween kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy-creepy, yang serem-serem, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Dari tadi langitnya itu celap-celap terus ya. Suara gledek guys dari sana. Untuk nggak sampai sini ya. Wah, udah apa-apa loh ini. Tapi gerah guys, sumpah. Terima kasih udah menonton video ini. See you in the next video dan bye.